Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang mengelola referensi kredibel menggunakan aplikasi Mindlink. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Alvira Hanum Farisa dengan NRP 503-120-1075. Yang kedua, Putri Salsabila Rahma Prawesti dengan NRP 503-120-1043. Yang ketiga, Hibatullah Fikri Haikal Bahrawi dengan NRP 503-120-1051. Yang keempat, Muhammad Ruda Putra Amanda dengan NRP 503-120-1067. Dan yang kelima, Faiza Mahdiah Izati dengan NRP 503-120-1059. Di sini kami akan membahas 5 hal. Yang pertama, menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Yang kedua, kriteria referensi yang kredibel. Yang ketiga, menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Keempat, cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mindlink. Yang kelima, praktik menggunakan Mindlink untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Untuk topik yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian yang pertama adalah menulis ilmiah wajib diawali atau disertai atau dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Next. Mengapa menulis karya ilmiah wajib bersumber dari referensi yang kredibel? Karena ketika kita akan menulis sebuah karya ilmiah, tentu saja kita harus fokus mengenai keakuratan sumber yang kita gunakan. Karena karya ilmiah harus berupa fakta yang disajikan berupa hasil penelitian, sumber data, dan metode. Jangan sampai membuat data atau hasil riset yang melenceng dari kebenaran. Dengan teknologi sekarang, mudah sekali untuk mencari sebuah sumber di internet, namun sumber yang didapat tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Berikut adalah 5 hal yang dapat digunakan untuk memeriksa apakah informasi tersebut kredibel. Yang pertama adalah akurasi. Sumber tersebut meliputi informasi yang penuh dengan ejaan tata bahasa yang benar dan sesuai. Yang kedua adalah otoritas. Merupakan hal penting dalam menentukan kredibilitas sebuah situs web karena hal tersebut memperjelas dalam menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas situs tersebut. Dengan begitu, kita dapat mencari informasi dan latar belakang penulis sehingga dapat mengetahui potensi seseorang dalam menulis sumber. Next. Yang ketiga adalah jangkauan. Karena jika sebuah situs tidak mencantumkan referensi atau tidak memberikan materi pendukung seperti grafik atau statistik, maka situs tersebut mungkin tidak memiliki informasi yang terpercaya. Kemudian yang keempat, kemutahiran. Sebuah hak cipta atau tanggung revisi terakhir sangat diperlukan agar dapat mengetahui apakah informasi yang tercantum adalah informasi terbaru. Dan yang kelima adalah objektivitas. Penting untuk mengemukakan argumennya dengan sesedikit mungkin menggunakan prasangka atau bias terhadap pendapatnya sendiri atau pendapat lawan yang lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, kriteria referensi yang kredibel. Sumber referensi yang pertama adalah website. Ciri-ciri website yang bisa dijadikan sumber referensi. Yang pertama, terdapat informasi keterangan penanggung jawab. Yang kedua, informasi yang ada di dalamnya objektif. Yang ketiga, tidak terdapat banyak iklan. Adapun website yang bisa dijadikan referensi juga dapat berupa website yang berdomain atau beralamat resmi, seperti beberapa website berikut ini. Yang pertama, .ac.id, domain akademik.
Kemudian ada .or.id, domain organisasi, ada .go.id atau .gov, domain pemerintah, .mil.id, domain militer, dan juga ada .edu, domain pendidikan. Adapun website yang tidak bisa dijadikan referensi seperti Wikipedia, karena website tersebut memungkinkan siapa saja dapat mengedit informasi di dalam webnya. Kemudian ada blogspot.id dan wordpress.id, karena website tersebut sifatnya pribadi. Sumber referensi yang kedua, buku. Adapun kriteria buku yang dapat dijadikan referensi, yang pertama, format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasional penilaian angka kredit dosen, yaitu ukuran kertas maksimal 15,5 kali 23 cm dengan tebal minimal 200 halaman. Yang kedua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa formal. Yang keempat, struktur kalimat minimal SPOK atau subjek, predikat, objek, keterangan. Yang kelima, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka, dan jika mungkin menyertakan indeks. Yang keenam, mengandung banyak pemikiran, konsep bidang ilmu, penelitian. Yang ketujuh, diterbitkan oleh penerbit buku yang kredibel. Terakhir, jurnal. Adapun kriteria jurnal nasional yang dapat dijadikan sumber referensi diantaranya, karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang kedua, memiliki ISSN. Yang ketiga, memiliki terbitan versi online. Yang keempat, dikelola secara profesional atau ketetapan keberkalaan, ketersediaan, petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain. Yang kelima, bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu. Yang keenam, ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan yang relevan. Yang ketujuh, diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi, profesi, atau perguruan tinggi dengan unit-unitnya. Yang kedelapan, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan abstrak dalam bahasa Indonesia. Yang kesembilan, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang ke-10, mempunyai dewan redaksi atau editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 institusi yang berbeda. Yang terakhir, jurnal nasional yang memenuhi kriteria 1 hingga 10 dan terindeks oleh DOAJ atau laman lain sesuai dengan pertimbangan tim pakar Dirjen Dikti diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga, menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Next. Dalam mencari referensi secara daring, ada beberapa situs yang dapat ditelusuri. Yang pertama, Google Scholar. Kedua, garuda.ristekgreen.go.id. Ketiga, onesearch.id. Keempat, resource.perpusnas.go.id. Dan kelima, dots.org. Next. Pada saat ini saya akan menjelaskan cara menelusuri referensi dengan Google Scholar. Yang pertama, buka browser Anda dan kemudian ketik Google Scholar lalu enter. Seperti gambar tersebut. Kemudian pilih situs paling atas seperti pada gambar. Next. Kemudian tulis referensi yang akan dicari. Next. Di sini saya mengambil contoh tentang COVID-19. Setelah Anda menuliskan apa yang akan Anda cari, lalu klik enter. Next. Di sini banyak sekali referensi yang bisa Anda pilih yang sesuai dengan materi yang akan Anda gunakan. Di sini saya mencontohkan yang paling atas. Next. Setelah itu referensi bisa digunakan.
Di dalam sini sudah ada tanggal upload dan juga siapa yang mempublish. Itulah cara untuk mencari referensi secara daring. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan membahas bagaimana cara mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Next. Pertama, unduh aplikasi Mendeley terlebih dahulu di www.mendeley.com. Setelah selesai unduh, pasang aplikasi ke perangkat. Jika belum mempunyai akun, harus membuat akun terlebih dahulu, dan ketika sudah mendaftar, kita dapat login ke aplikasi Mendeley. Lalu, hubungkan aplikasi Mendeley dalam Microsoft Word. Next. Untuk cara menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word, yaitu klik Tools pada bagian atas ini, lalu klik Install Microsoft Word Plugin. Sebelum kalian menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word, pastikan kalian tidak membuka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu, ketika kalian sudah membuka Microsoft Word, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti itu, artinya Microsoft Word sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Next. Kemudian, cara menambahkan data referensi ke Mendeley, pertama, buka aplikasi Mendeley. Lalu, untuk memasukkan data ke dalam aplikasi, klik File, dan selanjutnya klik Add Files. Setelah itu, pilih file PDF dari jurnal atau artikel yang akan dimasukkan. Pastikan data yang dimasukkan sudah sesuai. Next. Berikut ini tampilannya. Untuk memasukkan data, klik File, lalu klik Add Files. Next. Kalian bisa cek apakah data yang dimasukkan sudah benar dengan melihat info yang ada di sebelah kanan ini. Jika ada yang tidak sesuai, bisa dibenarkan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Praktik menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Next. Cara yang pertama yaitu siapkan bagian tulisan yang ingin direferensi. Yang kedua, klik referensi, lalu insert citation, pilih jurnal yang ingin direferensi, lalu klik chat. Yang ketiga yaitu sebelumnya tentukan juga style yang ingin dipakai. Yang keempat, klik insert bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Next. Klik references, lalu insert citation seperti gambar di bawah itu. Next. Pilih jurnal yang ingin direferensi. Lalu klik chat seperti gambar di bawah ini. Nanti akan muncul citasi seperti ini. Selanjutnya. Setelah itu, klik insert bibliografi untuk menambahkan daftar pustaka. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.